Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Solusi Saintek. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa. Yang kedua, yaitu penamaan senyawa kovalen, dan yang ketiga itu adalah penamaan tata nama senyawa asam. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu penamaan senyawa kovalen. Jadi kalau dibilang senyawa kovalen itu adalah senyawa yang terdiri dari unsur non-logam saja. Artinya di dalam senyawa itu hanya ada unsur non-logam, tidak ada unsur logam. Oke. Yang A, yaitu senyawa kovalen binar. Ya kan? Senyawa kovalen binar itu tata namanya adalah jumlah atomnya nanti. Nama atom atau unsur yang pertama, kemudian jumlah atom unsur yang kedua, nama unsur yang kedua, kemudian nanti memiliki akhiran ida. Jumlahnya itu nanti kita menggunakan nomor Yunani, di mana satu itu adalah mono, dua adalah di, tiga tri, empat tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, nomor Yunani ini wajib kalian hafal supaya tata nama senyawa kovalen itu dapat diselesaikan. Contohnya misalnya CO2. CO2. Nah, di sini jumlah atom C itu kan satu. Tapi kalau aturan senyawa kovalen binar, kalau dia jumlah atom C-nya di awal ya, di awal itu berjumlah satu, maka kita tidak perlu pakai kata mono. Tapi kalau nanti dia 2, 3, 4 baru pakai jumlahnya disebutkan. Tapi kalau di awal ada satu tidak perlu pakai mono. Sehingga kita buat gini namanya. C. C ini adalah menyatakan atom karbon. Nanti kalau gitu kita buat namanya adalah karbon. Kemudian O-nya itu ada dua. Berarti kalau dua di gitu ya. Karbon di oksigen. Berarti akhiran ida. Berarti jadi kita buat namanya karbon di oksida. Oke. Kemudian yang berikutnya NO2. N ini apa? Nitrogen. Ingat jumlah awalnya satu berarti tidak perlu pakai mono. Maka kita namakan ini menjadi nitrogen. Berarti nitrogen. O-nya ada berapa jumlahnya? 2. Berarti dia. Maka di sini dioksida. Berikutnya ada dinitrogen trioksida. Di itu menyatakan 2. 2 atom siapa? Nitrogen. Berarti namanya menjadi N2. Berarti di sini kita buat menjadi N2. Kemudian trioksida. Tri itu berjumlah 3. Oksida itu adalah oksigen. Berarti N2O3. Sulfur. Sulfur itu adalah si atom S. Trifluorida. Tri berarti 3. Fluor itu adalah F. Berarti S, F, 3. Kemudian yang berikutnya, catatannya, ini seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau awalan mono tidak digunakan unsur pertama pada senyawa. Ini ada NO, nitrogen monooksida dengan mononitrogen monoksida. Nah, di antara kedua tata nama senyawa ini, mana yang benar? Yang di atas atau yang di bawah? Maka, karena dia NO, awalannya itu jumlahnya satu, maka tidak perlu pakai kata mono di sini, ya kan? Maka jawabannya yang benar itu adalah yang atas, nitrogen monoksida. Kemudian ada PCl3, fosfor triklorida sama monofosfor triklorida. Oke. Ini ada kata mono, berarti tidak perlu. Maka nama yang benar itu adalah yang atas ya. Fosfor triklorida. Berarti yang di bawah salah. Catatan yang selanjutnya, awalan berakhiran O atau A bertemu dengan unsur awalan huruf vokal, misalnya senyawanya adalah oksida, maka huruf awal O atau A-nya hilang. Contohnya misalnya gini,
P2O5. P2. P-nya jumlahnya 2. Berarti pakai kata di. Di fosforus gitu ya. Di fosforus pentaoksida atau di fosforus pentoksida. Mana tata nama yang benar? Kita lihat dulu. Penta. Penta berarti akhirannya A. Kemudian ini, awalan berakhiran O atau A. Berakhiran ya. Berarti berakhiran A atau nanti O. Bertemu dengan awalan huruf vokal. Berarti misalnya oksida, ini O. Oksida. Maka huruf O atau hanya hilang. Jadi kalau misalnya di sini A berarti hanya hilang. Berarti jadi pentoksida. Yang benar tuh gini. Berarti yang atas itu salah. Berarti namanya bukan pentaoksida, tapi pentoksida. Kemudian yang berikutnya. CO, karbon monooksida. Jadi terakhirnya O, kemudian berjumpa huruf vokal O. Ya kan? Maka namanya bukan karbon monooksida, tetapi namanya menjadi karbon monoksida. Ini dia yang benar. Yang B, yaitu menggunakan bilox dengan angka Romawi. Jadi kalau senyawa kovalen bisa kita kerjakan dengan menggunakan yang namanya bilox. Tata namanya, unsur pertama itu menggunakan bilox, unsur keduanya tidak perlu. Berarti tinggal diakhiri akhiran ida. Contoh, P2O5. P2O5, P. P ini adalah menyatakan senyawa fosforus. Berarti di sini senyawanya adalah fosforus. Loh bang, nggak perlu pakai kata di, nggak perlu. Kalau kita menggunakan bilox, tidak perlu menggunakan diposfor. Tapi kalau tidak menggunakan bilox, maka tata namanya seperti senyawa ini. Berarti kita cari dulu fosforus, biloxnya berapa? Kita buat di sini. Sini adalah P2O5. O itu kan biloxnya adalah minus 2. Minus 2 kali 5 minus 10 gitu kan. Berubah tandanya menjadi 10. 10 dibagi 2 menjadi 5. Berarti bilox P itu adalah 5. Maka tata namanya adalah fosforus 5 oksida. Jadi tidak perlu pakai pentaoksida. Jadi kalau pakai bilox, maka jumlah Yunani yang di sini tidak perlu kita gunakan. Kemudian yang berikutnya ada brom 3 oksida. Berarti di sini Br-nya itu biloxnya adalah positif 3 yang berikatan dengan si oksida. Berarti oksigen. Maka tata namanya itu menjadi brom. Berarti di sini Br senyawanya menjadi Br 2 gitu ya. Br 2 O 3. Br 2 O 3. Karena brom di sini biloxnya adalah positif 3. Gitu. Kalau dia si oksigen kan oksida minus 2. Yang ketiga, kita masuk ke penamaan senyawa asam. Jadi, asam itu menurut Arrhenius definisinya adalah yang menghasilkan ion H positif dalam air. Jadi, tata nama asam itu ada yang pertama atau yang A, senyawa asam biner. Biner itu berarti terdiri dari 2 atom atau unsur. Tata namanya, asamnya baru sisa asam. Contohnya, Hi, berarti di sini H kan ion H positif. Berarti asam, I itu apa? Iodida. H2S berarti asam. S itu adalah sulfida. Kemudian asam bromida berarti asam. Di sini berarti H, gitu ya. Kalau Br itu kan negatif 1. Berarti kita buat gini. Br itu dia negatif 1. Kalau H itu adalah H positif. Berarti senyawa yang terbentuk satunya kasih kemari, satunya kasih kemari. Berarti menjadi HBr. Yang B
yaitu senyawa asam poliatom. Namanya adalah asam, kemudian sisa asam. Contohnya H2SO4, H asam, SO4 apa? Sulfat. HCN, H ini asam, Cn itu apa? Sianida. Kemudian asam fosfat, berarti fosfat. Ingat, kalau dia fosfat itu adalah PO3 negatif. Kemudian H itu adalah H positif. Berarti senyawa yang bisa terbentuk, tiganya kasih kemari, satunya kasih kemari. Berarti menjadi H3PO3. Berikutnya, gabungan anion dengan ion hidrogen. Jadi gabungan anion dengan ion hidrogen, anionnya itu boleh berupa SO32-, SO42-, PO33-, PO43-, S2-, CO32-. Jadi yang muatannya itu negatif 2 dan negatif 3. Tapi kalau muatannya negatif 1 tidak bisa direaksikan dengan gabungan anion dengan ion hidrogennya. Jadi tata namanya itu hanya ada dua, yaitu anionnya dengan satu ion hidrogen. Namanya ionnya dulu, kemudian hidrogen, kemudian nama anionnya. Atau ionnya dulu, kemudian pakai kata B, kemudian nama anionnya. Jadi kalau tadi tata nama asam ini boleh pakai gini, hidrogen iodida boleh. Tapi kalau pakai kata hidrogen iodida, maka tidak perlu lagi kata asamnya, gitu ya. Oke. Ini hanya satu, berarti kita namanya menjadi ion hidrogen. Ion hidrogen SO3 itu adalah sulfit. Berarti ion hidrogen sulfit atau ion B. Jadi kalau pakai B tidak perlu ada kata hidrogen ya. Ion B SO3 itu adalah sulfit. Berarti bisulfit. Selanjutnya, ion hidrogen sulfida. Berarti ion hidrogen. Berarti ada atom H. Itu kan? Sulfida itu adalah S2-. Berarti kalau berikatan dengan H positif, berarti menjadi H S min sulfida. Berarti ion hidrogen sulfida atau namanya menjadi ion bisulfida. Berikutnya, ion hidrogen fosfat atau ion bifosfat. Fosfat itu adalah PO3 negatif. Berarti ini H, kemudian PO3, berarti 2 negatif. Jadi, ion hidrogen fosfat. Yang B, anion dengan 2 atom hidrogen. Kalau ini tadi 1 atom hidrogen. Sekarang 2 atom hidrogen. Berarti kalau dia 1 atom hidrogen, hidrogen saja. Kalau 2 atom hidrogen, dihidrogen. Maka namanya ion dihidrogen, baru nama anionnya. H2. Berarti di sini kita buat ion dihidrogen PO3 min, berarti ion dihidrogen fosfat. Kan? Baru di sini ion dihidrogen, ini fosfat juga, fosfat misalnya di sini. Fosfat. Ion dihidrogen fosfat. Berarti menjadi H2 fosfat PO4 ya. PO4 min. Oke, demikianlah tata nama senyawa kovalen dan tata nama senyawa asam. Tetap ikutin di channel Solusi Saintek, akan ada materi dan soal-soal yang menarik lainnya. Sampai jumpa.